Perkenalkan, nama saya Deden Adi Putra dengan NIM 2020 D1 Bank 003. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis beban gempa konstruksi beton bertulang 2 lantai dengan SNI 1729 sampai dengan 2019 dan deformasi yang terjadi. Jadi yang pertama itu, apa sih itu gempa bumi? Nah, di sini ada 3 sumber yang kita dapatkan. Yang pertama, menurut Widodo Pawirlodikromo pada 2012, gempa bumi adalah bergetarnya permukaan tanah karena pelepasan energi secara tiba-tiba akibat pecah atau selipnya massa batuan di lapisan kerak bumi. Nah, yang kedua, gempa bumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismik yang terjadi secara tiba-tiba atau EV. Nah, ini berdapat dari EV Ryan pada 2009. Nah, terus yang ketiga, berdasarkan BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan kerak bumi. Nah, selanjutnya gempa bumi di Indonesia. Yang pertama, gempa bumi yang terjadi di Aceh dengan 9,1 skala Richter pada tanggal 26 Desember 2004 sehingga menyebabkan tsunami. Yang kedua, gempa bumi di Yogyakarta dengan 5,9 skala Richter terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berlangsung selama 57 detik. Yang ketiga, gempa di Padang atau di Sumatera Barat dengan 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Nah, selanjutnya gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter juga pernah mengguncang Jambi pada tanggal 1 Oktober 2009. Nah, yang terakhir, gempa di Lombok Utara NTB yang terjadi di tanggal 5 Agustus 2018 yang memiliki kekuatan 7,0 skala Richter. Nah, gempa bumi menurut proses terjadinya, yang pertama, gempa tektonik. Jadi gempa tektonik ini gempa yang terjadi akibat adanya tumbukan lempeng-lempeng lapisan litosfer kulit bumi oleh tenaga tektonik. Nah, yang kedua, gempa runtuhan atau longsotan, yaitu gempa yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan lereng-lereng gunung atau pantai yang curam. Nah, yang ketiga, gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Oleh karena itu, gempa ini dapat dirasakan di sekitar gunung berapi saat akan meletus dan setelah terjadi letusan. Nah, yang terakhir, gempa buatan, yaitu gempa yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Suatu percobaan peledakan nuklir di bawah tanah atau dapat menimbulkan getaran bumi yang tercatat oleh seismograf seluruh permukaan bumi tergantung dengan kekuatan ledakan. Nah, selanjutnya apa saja sih metode analisa yang Anda ketahui?
Analisa gempa yang digunakan untuk merancang bangunan tahan gempa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu analisa statik atau analisa gaya lateral ekivalen. Nah, yang kedua, analisis dinamik atau analisis spektrum respon seragam dan analisis riwayat respon. Nah, kebetulan pada analisis kali ini kami menggunakan atau mendapatkan analisis dinamik atau analisis spektrum respon ragam dan analisis riwayat respon. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Deden Adi Putra mengenai analisis beban gempa dengan SNI 172/2019. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya, konsultan perencana PT Lombok akan mendesain rumah tinggal 2 lantai yang berlokasi di Mataram dengan koordinat min 1,1092195, terdiri atas tanah sedang atau situs kelas SD. Adapun detail dari desain struktur sebagai berikut. Yang pertama, desain kolom lantai 1 dan 2 dengan ukuran 400 x 400 mm. Kemudian dimensi balok lantai 1 dan 2 200 x 300 mm. Kemudian tebal plat 120 mm. Yang ditanyakan, analisis beban gempa pada struktur tersebut dengan SNI 1726/2019. Oke, langkah pertama kita harus menentukan spektrum gempa ya. Untuk menentukan spektrum gempa, kita perlu melewati beberapa langkah. Yang pertama, menentukan parameter SS, S1, TL, FA, dan FV ya. Yang pertama, SS sama dengan 1,2 berdasarkan gambar 15, kemudian S1 sama dengan 0,5 berdasarkan gambar 16. Kemudian TL sama dengan 12 detik berdasarkan gambar 20. Kemudian FA. Di sini FA kita ada 1,2. Nah, sedangkan di tabel 6 itu tidak terdapat 1,2. Jadi kita melakukan interpolasi antara 1,0 dengan 1,25 yang dimana Y sama dengan Y1 ditambah buka kurung Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1, yang dimana FA sama dengan 1,1 ditambah buka kurung 1,0 dikurangi 1,1 dikali 1,2 dikurangi 1,0 dibagi 1,25 dikurangi 1,0, sehingga kita mendapatkan nilai FA di sini adalah 1,22. Kemudian untuk nilai FB sama dengan 1,8 berdasarkan tabel 7. Kemudian langkah yang kedua, menghitung spektrum respon percepatan pada periode pendek dan 1 detik, yang dimana rumusnya adalah SMS sama dengan SS dikali dengan FA sama dengan 1,2 dikali dengan 1,22 sama dengan 1,464. Kemudian SM1 sama dengan S1 dikali FV sama dengan 0,5 dikali 1,8. Hasilnya adalah 0,9. Nah, data yang kedua ini berdasarkan pasal 6.2. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung percepatan spektral desain, yang dimana rumusnya adalah yang pertama SDS sama dengan 2/3 dikali dengan SMS sama dengan 2/3 dikali dimasukkan nilai SMS yang didapatkan tadi, yaitu 1,464, dan hasilnya adalah 0,976. Kemudian yang kedua SD1 yang rumusnya di mana 2/3 dikali dengan SM1 sama dengan 2/3 dikali dengan nilai SM1 yang tadi, yaitu 0,9, kemudian hasilnya adalah 0,60. Dari data kedua ini diambil berdasarkan pasal 6.3. Yang keempat, menghitung periode respons, yang dimana rumusnya adalah T0 sama dengan 0,2 dikali buka kurung SD1 dibagi dengan SDS sama dengan 0,2 dikali nilai dari SD1 yaitu 0,60, kemudian dibagi dengan hasil dari hitungan kita tadi yaitu SDS sama dengan 0,76. Hasilnya adalah 0,123.
Kemudian rumus yang kedua itu TS sama dengan SD1 dibagi dengan SDS, sama dengan yang mana dimasukkan nilai SD1 yang tadi yaitu 0,60 dibagi dengan dimasukkan nilai SDS yaitu 0,976. Maka kita nemu hasilnya adalah 0,615. Nah, data yang dua ini berdasarkan pasal 64 poin keempat. Kemudian yang kelima, menghitung spektrum responsif percepatan desain atau SA, yang dimana T kurang dari T0 sama dengan T sama dengan 0 detik, SA sama dengan SDS dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali T dibagi T0 sama dengan 0,976 dibuka kurung di 0,4 ditambah 0,6 kemudian dikali dengan T-nya 0, kemudian T0 nya sama dengan 0,123, maka kita ketemu hasilnya adalah 0,390. Ini berdasarkan pasal 6.4 ayat 1. Kemudian kita lanjut ke T lebih dari sama dengan T0, yang dimana T sama dengan 0,123 detik. Kemudian masuk ke rumus SA sama dengan SDS buka kurung 0,4 ditambah 0,6 dikali T0 dibagi T0 sama dengan 0,976 buka kurung 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,123 dibagi 0,123 dan kita ketemu hasilnya 0,976. Ini berdasarkan pasal 6.4 ayat 2. Kemudian yang terakhir itu ada T kurang dari sama dengan TS, yang dimana rumusnya adalah T sama dengan 0,615, kemudian SA sama dengan SDS sama dengan 0,976. Oke, kita lanjut ke lanjutan yang tadi ya. Langsung ke tabel, yang dimana tabel ini adalah TS kurang dari T kurang dari sama dengan TL sama dengan, untuk mencarinya ini adalah SA sama dengan SD1 dibagi dengan T, yang dimana SD1 adalah 0,60, kemudian T-nya 1 ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai SA seperti rumus yang di atas, berarti 60 dibagi dengan 1 hasilnya maka 0,60. Kemudian 60 dibagi dengan 2 hasilnya 0,300. Kemudian 60 dibagi dengan 3 hasilnya 200. Kemudian nilai SA-nya 0,150. Kemudian untuk T5 itu nilai SA-nya 0,120. Kemudian untuk T6 itu nilai SA-nya adalah 0,100. Kemudian untuk T7 nilai SA-nya adalah 0,086. Kemudian untuk T8 nilai SA-nya adalah 0,075. Kemudian untuk T9 nilai SA-nya adalah 0,067. Kemudian untuk T10 nilai SA-nya adalah 0,060. Kemudian T11 untuk nilai SA-nya adalah 0,055. Kemudian T12 hasil SA-nya adalah 0,050. Kemudian kita lanjut T lebih dari TL. Rumusnya adalah SA sama dengan SD1 dikali dengan TL dibagi dengan T pangkat 2. Ini berdasarkan pasal 6.4 ayat 3. Kemudian kita dapatkanlah hasilnya, yang dimana nilai SD1 itu 0,60 kemudian dikali dengan TL. TL itu ada detik, 12 detik, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 0,043. Kemudian T14 itu rumusnya sama seperti tadi, hasilnya adalah SA-nya 0,037. Kemudian untuk T15 SA-nya 0,032. Kemudian T16 SA-nya adalah 0,028. Kemudian T17 SA-nya adalah 0,025. Kemudian T18 adalah 0,022. Kemudian T19 0,020. Kemudian untuk T20 yang terakhir 0,018. Kemudian kita lanjut ke tabel percepatan spektral ya, SA. Ini kita masukkan data-data yang kita dapatkan tadi, yang dimana adalah di titik 0 detik ya, kita mendapatkan SA sama dengan 0,390. Kemudian di 0,123 kita mendapatkan SA 0,976. Kemudian di titik 0,615 kita mendapatkan SA 0,976. Dan untuk perhitungan seterusnya ya, bisa
dilihat pada tabel sebelumnya. Kemudian kita tampilkan di sini adalah hasil dari grafik perhitungan ya, perhitungan spektrum gempa, spektral atau SA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Dodi Kusumawanto. Saya Putri Kedatul Janah dengan NIM 2020 D1B116. Berdasarkan data yang telah dipaparkan tadi, kita melanjutkan ke perhitungan berat seismik desain. Panjang bangunan sama dengan 16 meter, lebar bangunan sama dengan 9 meter. Jumlah portal as AE sama dengan 5. Jumlah portal AS 14 sama dengan 4. Jumlah kolom sama dengan 12. Tinggi kolom lantai 1 dan 2 4 meter. Panjang total balok lantai 1 93,5 meter. Panjang total balok lantai 2 93,5 meter. Dimensi kolom 0,40 kali 0,40 meter. Desain balok dimensi balok lantai 1 0,20 kali 0,30 meter. Dimensi balok lantai 2 0,20 kali 0,30 meter. Tabel plat lantai 1 dan 2 0,12 meter. Berat volume beton bertulang sama dengan 2.400 kg per meter kubik. Berat dinding pasangan bata merah 250 kg per meter kubik. Berat plafon sama dengan 9 kg per meter kuadrat. Berat spesi sama dengan 21 kg per meter kuadrat. Berat keramik sama dengan 24 kg per meter kuadrat. Berat mekanikal atau elektrikal sama dengan 25 kg per meter kuadrat. Kita masuk ke perhitungan lantai 1. Perhitungan kolom sama dengan 0,4 kali 0,4 kali 4 kali 20 kali 2400 menghasilkan 30.720 kg. Balok sama dengan 0,20 kali 0,30 kali 93,5 kali 2400 sama dengan 13.464 kg. Perhitungan plat sama dengan 0,12 kali 16 kali 9 kali 2400 sama dengan 41472 kg. Spesi sama dengan 16 kali 9 kali 21 sama dengan 3024 kg. Keramik sama dengan 16 kali 9 kali 24 sama dengan 3456 kg. Dinding sama dengan 4 kurang 0,4 dikali 93,5 dikali 250 sama dengan 48.150 kg. Plafon sama dengan 14 kali 9 kali 11 sama dengan 15.154 kg. M per E sama dengan 16 kali 9 kali 25 sama dengan 3.600 kg. Berat total lantai 1 sama dengan 18.470 kg. Perhitungan lantai 2. Kolom sama dengan 0,4 kali 0,4 kali 4 kali 20 kali 2400 sama dengan 3720 kg. Balok sama dengan 0,20 kali 0,30 kali 93,5 kali 2400 sama dengan 13464 kg. Plat sama dengan 0,12 kali 16 kali 9 kali 2400 sama dengan 41472 kg. Dinding sama dengan 4 dikurang 0,3 dikali 49,5 kali 250 sama dengan 86487,5 kg. Plafon sama dengan 16 kali 9 kali 11 sama dengan 158 kg. M per E sama dengan 16 kali 9 kali 25 sama dengan 3.600 kg. Berat total lantai 2 sama dengan 177.327,5 kg. Berdasarkan analisa di atas diperoleh berat lantai 1 sama dengan 181470 kg. Berat lantai 2 sama dengan 177.327,5 kg. Berat lantai seismik atau W sama dengan berat lantai 1 ditambah berat lantai 2 sehingga menghasilkan 3.587.975 kg. 2. Menentukan faktor keutamaan gempa atau LL. Kategori resiko
berdasarkan tabel 3. LE sama dengan 1,0 berdasarkan tabel 4. 3. Menentukan kategori desain seismik atau KDS. Diketahui nilai SDE sama dengan 0,97. 6. Maka kategori desain seismik sama dengan D berdasarkan tabel 8. Nilai SD1 sama dengan 0,6. Maka kategori desain seismik D berdasarkan tabel 9. Sehingga proyek rumah tinggal 2 lantai termasuk kategori desain D. 4. Menentukan koefisien CT dan X. Diketahui tipe struktur adalah rangka beton berdasarkan tabel 18. Pemikul momen maka diperoleh CT sama dengan 0,0466, X sama dengan 0,9 berdasarkan tabel 16. 5. Menentukan nilai koefisien modifikasi respon R. Digunakan sistem rangka beton bertulang pemikul momen khusus dengan nilai R sama dengan 8 berdasarkan tabel 12 poin C.5. 6. Menghitung nilai periode struktur atau TA. TA sama dengan CT kali HNX sama dengan 0,303 detik berdasarkan pasal 7.8.2.1. 7. Menghitung nilai eksponen yang terkait dengan periode struktur K. TA kurang dari sama dengan 0,5 detik, maka K sama dengan 1 berdasarkan pasal 7.8.3. 8. Menghitung nilai koefisien respon seismik atau CS. CS sama dengan SDS per R dibagi LE sama dengan 0,112 berdasarkan pasal 7.8.1.1. Kontrol batas CS sama dengan TA kurang dari sama dengan TL. CS maksimum sama dengan SDS dibagi T dikali dalam kurung R per LE menghasilkan 0,403. CS minimum sama dengan 0,004 dikali SDS dikali LE menghasilkan 0,004. Karena nilai CS berada di antara interval CS maksimum dan CS minimum, maka digunakan nilai CS sama dengan 0,122. 9. Menghitung gaya geser dasar seismik atau V. V sama dengan CS kali W menghasilkan 43733 KN berdasarkan pasal 7.8.2.1. 10. Menghitung gaya gempa lateral atau static equivalent FX. Faktor distribusi vertikal CVX. CVX sama dengan WX kali H pangkat K per WI kali HK. FX sama dengan CVX kali V berdasarkan pasal 7.8.3. Dari data tersebut kita akan menghitungnya dengan Excel. Lantai 1, lantai 2 WX-nya 1979,74. HX 8, HX pangkat K 8. WX kali HX sama dengan 4517,6. CVX sama dengan 0,5506. VX sama dengan 221,492. Sedangkan lantai 1 WX 1773,275. HX 4, HX pangkat K 4. WX kali HX sama dengan 7093,7. CVX sama dengan 0,494. FX sama dengan 216,240 sehingga berjumlah 21610,7. C. Analisis deformasi yang terjadi dengan SAP 2000. Diketahui spesifikasi bahan yang digunakan dalam struktur tersebut antara lain beton, kuantita beton FC sama dengan 30 MPa berdasarkan SNI pasal 19.2.2.1. Modulus elastisitas beton EC sama dengan 47000 sama dengan 25742,96 MPa.
Berat volume beton sama dengan 2400 kg per meter kubik sama dengan 24 km per meter kubik berdasarkan PPIUG 1983. Budget tulangan. Tulangan longitudinal BJ 50 FY sama dengan 290 MPa, FU 500 MPa. Tulangan sengkang BJ 37 FY sama dengan 240 MPa, FU 370 MPa. Modulus elastisitas E 200.000 MPa berdasarkan SNI pasal 5.1.3. Berikut analisis deformasi yang terjadi dengan SAP 2000. Udah sampai itu aja. Baik, dari hasil pembahasan materi tadi di atas kita mendapatkan dua kesimpulan ya. Yang pertama, berdasarkan dari hasil analisisnya, nilai spektrum respon percepatan desain SA awal pada T0 detik adalah sebesar 0,390 dan yang tertinggi terjadi di antara periode T0 kurang dari T kurang dari sama dengan TS dengan nilai SA sama dengan SDS sama dengan 0,76. Nah, yang kedua, dari hasil analisa yang dilakukan untuk menentukan statik ekivalen pada lantai 1 didapatkan berat total sebesar 181.470, sedangkan pada lantai 2 didapatkan sebesar sama dengan 177.327,5 kg. Nah, mungkin itu saja dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.